Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tata nama senyawa hidrokarbon. Jangan lupa subscribe, like, and share. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah rantai utama atau disebut dengan rantai induk. Rantai utama atau rantai induk adalah rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung lainnya. Maka, ketika terdapat rantai karbon, maka pilihlah rantai karbon yang mempunyai jumlah C terbanyak dengan bentuk rantai bisa lurus, bisa berbentuk U, bisa berbentuk N, bisa berbentuk S, bisa berbentuk L, atau berbentuk Z. Ibaratkan seperti cacing. Cacing dia tidak terputus bubuhnya. Nah, itulah diibaratkan sebagai rantai utama atau rantai induknya. Yang kedua adalah rantai cabang. Rantai cabang adalah atom C yang terikat pada rantai induk. Rantai utama hidrokarbon terdiri atas 5 senyawa. Yang pertama, senyawa alkana. Dia merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dengan rumus CnH2n plus 2. 2. Alkena. Alkena merupakan ikatan senyawa hidrokarbon rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Yang ketiga, alkuna. Alkuna dia memiliki ikatan rangkap 3 dan rumus umumnya adalah CnH2n-2. 4. Sikloalkana. Sikloalkana adalah ikatan hidrokarbon tertutup. Hanya ikatannya tunggal, maka dia mempunyai rumus umum CnH2n plus 1. 5. Aromatik. Aromatik adalah senyawa hidrokarbon, ikatannya tertutup, kemudian dia bersifat stabil karena ikatannya rangkap tunggal, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Memiliki rumus CnHn. Kemudian, rantai cabang hidrokarbon. Rantai cabang hidrokarbon memiliki nama atau senyawanya dinamakan alkil, memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Penulisan rantai. Penulisan rantai seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada 4 atom C. Ya, pertama, atom C primer yang mengikat 1 atom C lainnya. 2. Atom C sekunder, atom C yang berikatan dengan 2 atom lainnya. 3. Atom C tersier, atom C yang berikatan dengan 3 atom lainnya. Kemudian, yang keempat, atom C quaterner adalah atom C yang berikatan dengan atom C 4 atom C lainnya. Seperti contoh berikut. C yang di sini disebut dengan atom C primer. Kenapa dikatakan primer? Karena dia hanya mengikat 1 C lainnya. Kemudian, atom C yang di sini disebut dengan atom C tersier. Kenapa disebut tersier? Karena dia mengikat 1, 2, 3 atom C. Nah, ini berakibat apa? Berakibat bahwa atom C dengan ikatan tunggal, atom C primer berikatan tunggal, itu dia akan mengikat 3 atom H, karena atom C itu dia maksimum bisa berikatan sebanyak 4 ikatan. Sehingga bisa dituliskan seperti berikut. Atom C primer, karena dia hanya mengikat atom C, maka ada sisa 3 ikatan. 3 ikatan ini yang mengikat H.
Atom C tersier, karena dia hanya mengikat 3 atom C, maka sisanya 1 atom bisa berikatan dengan H. Atom C yang di sini ini juga termasuk sebagai atom C primer karena dia hanya mengikat 1 atom C yang di sini. Sehingga atom ini mempunyai sisa ikatan yang bisa berikatan dengan H sebanyak 3. Yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami bahwa atom C itu dia hanya berikatan dengan 4 atom lainnya, atau atom C hanya bisa berikatan sebanyak 4 ikatan. Kemudian rantai cabang. Rantai cabang yang paling sering digunakan itu ada 4 macam yang paling sering digunakan. Ada metil, etil, propil gitu ya, dan butil. Nah, metil karena dia CH3 yang perlu diingat ya, karena dia percabangan maka dia selisihannya selalu 1 dan disertai tanda strip di sini ya. Tanda strip ini mencirikan bahwa dia adalah cabang. Metil, CH3, etil. Rantai pendeknya ditulis C2H5, rantai panjangnya ditulis CH2CH3. Untuk kalian yang pemula, alangkah baiknya ketika menuliskan percabangan dibuat rantai panjang, jangan langsung rantai pendek, untuk ketelitian dalam penulisan latihan. Kemudian propil. Propil rantai panjangnya berarti dituliskan sebagai CH2, CH2, dan CH3. Rantai pendeknya dituliskan sebagai CH3, C3H7. Kemudian isopropil. Isopropil itu adalah rantai propil yang bercabang. Cabangnya untuk mengingat-ingatnya iso. Iso itu sama berdekatan. Sehingga ketika di sini ada iso, maka cabangnya sama CH3, CH3 dan dia berdekatan, gitu ya. Kemudian butil. Butil dia punya rantai utama, rantai panjangnya CH2, 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 CH3 atau bisa ditulis dengan pendek CH4. Kemudian isobutil ini dia mempunyai 4 macam percabangan. Jadi cabang yang bercabang. Yang pertama adalah isobutil. Isobutil tadi ya, cabangnya sama berdekatan. CH3, CH3. Kemudian sekunder butil atau disingkat dengan sekbutil. Itu dia bentuknya seperti ini. Berarti atom C-nya ini terletak pada atom C sekunder. Kemudian tersier butil. Tersier butil ini dia terletak pada atom C tersier gitu ya. Jadi atom C-nya dia mengikat 3 atom C lainnya. Yang sekunder, maka atom C-nya ini dia mengikat 2 atom C. Maka disebut dengan sekunder butil. Diingat-ingat ya anak-anak. Untuk penulisan cabang, pilihlah penulisan dengan rantai panjang untuk ketelitian kalian dalam mengerjakan latihan dan tugas. Rantai utama pada alkana. Rantai utama pada alkana yang perlu kalian pahami adalah kalian harus mengingat pada rantai rumus umumnya ya. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Di mana jika C-nya 1 berarti hanya 4, jika C-nya 2 berarti hanya 6, jika C-nya 3 berarti hanya 8. Bisa dituliskan rantai panjangnya seperti berikut. Kalau CH4 maka hanya 1 CH4 saja. Kalau C2H6 maka penulisannya CH3, CH3. Yang C3H8 berarti dituliskannya sebagai CH3, CH3, CH2, CH3. Untuk penamaannya tergantung dari jumlahnya CN-nya gitu ya.
Jika C-nya 1, maka met berakhiran ana, sehingga metana gitu ya. Nah, kamu harus hafal jumlah dari CN-nya gitu. Kalau C-nya 1 met, kalau C-nya 2 et, C-nya 3 prop, C-nya 4 but, C-nya 5 pen, C-nya 6 hex, C-nya 6 hep, C-nya 8 ok, C-nya 9 non, C-nya 10 dek gitu. Sehingga kalau dia alkana berarti tinggal kasih nama belakangnya ana, metana, pentana, butana, heksana, oktana, dekana gitu ya. Tapi kalau nanti dia gugusnya alkena, maka nanti akan berakhiran ena gitu. Seperti ini. Jika jumlah alkena itu rumus umumnya adalah CnH2n gitu ya. Sehingga kalau sukunya C-nya itu 2, maka namanya menjadi etena. C-nya 2 hanya 4. Perlu kalian tahu bahwa untuk alkena dan alkuna itu diawali dari suku N2 gitu ya. Karena dia ikatan rangkap. Kalau C-nya 3 berarti prop, karena gugusnya ena maka propena gitu. Penulisannya CH2 ikatan rangkap CH3. Untuk rantai utama alkuna dengan rumus umum CnH2n-2. Jika suku C-nya itu ada 2, maka namanya etuna gitu ya. Rumus umumnya C-nya 2 hanya 2. Dituliskan CH ikatan rangkap 3 CH. Jika C-nya ada 3, maka hanya ada 4. Nah, jika C-nya 3, maka namanya prop. Karena dia gugusnya una, maka propuna. C-nya 4, but. Karena dia ikatan rangkap 3, berarti butuna. Begitu ya. Materi selanjutnya, senyawa alkana. Senyawa alkana itu apa? Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya tunggal. Alkana memiliki jumlah atom yang maksimum. Kemudian, alkana sering disebut dengan parafin atau dari parfum afinis karena dia sukar bereaksi dengan senyawa lain. Alkana juga disebut sebagai hidrokarbon batas karena batas kejenuhan atom-atom H telah tercapai. Setiap senyawa yang merupakan anggota alkana dinamakan sebagai suku. Suku alkana ditentukan oleh jumlah atom C dalam senyawa tersebut. Tata nama senyawa alkana. Nah, pada tata nama senyawa alkana ini kita harus memenuhi aturan yang diberikan oleh IUPAC. Aturan yang pertama, kamu tentukan dulu rantai yang tidak bercabang atau lurus gitu ya. Maka penamaannya menggunakan N gitu ya. Ini dipakai untuk atom 4 atom karbon atau lebih, maka penamaannya harus diberi awalan N gitu ya, atau normal, sehingga normal butana, normal pentana gitu. Jika rantai karbonnya bercabang, nah jika rantai karbonnya bercabang, maka yang pertama tentukan rantai induk. Rantai induk tadi adalah rantai atom C terpanjang dari ujung satu ke ujung lainnya. Rantai induknya diberi nama alkana. Contohnya ini, diketahui senyawa mempunyai rantai atom karbon seperti ini ya, maka kamu pilih rantai C yang terpanjang sebagai rantai induk gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita pilih yang terpanjang gitu ya. Terpanjangnya adalah 6 atom C gitu.
Nah, karena rantai induknya ini terdiri atas 6 atom C, maka dia diberi nama heksana. Yang B, penomoran pada rantai induk itu harus diawali dari ujung yang dekat dengan cabang. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3 ada cabang. Kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4 baru ada cabang. Maka penomoran harus diawali dari ujung yang dekat dengan cabang, yaitu dari bawah. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi penomoran itu bisa dari bawah, bisa dari samping kiri, bisa dari samping kanan, bisa dari atas. Tergantung dia dekat dengan cabangnya. Dan selalu diawali dari ujung gitu ya. Nah, jika nomor dari bawah, maka cabang ada di nomor 3. Tapi jika dari kanan, maka cabang ada di nomor 4. Sehingga dipilih penomoran dari ujung yang paling bawah. C. Tentukan cabang. Cabang adalah atom C yang terikat pada rantai induk. Cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai struktur alkilnya. Untuk mengingat kembali. Kalau tadi di awal tadi C-nya cabangnya adalah CH3 gitu ya. Maka nanti diberi namanya metil. Tapi jika cabangnya CH2, CH3 berarti namanya etil. Jika cabangnya kok CH2, CH, CH3, CH3, maka nanti namanya isobutil. D. Urutan penulisan nama senyawa alkana bercabang itu dituliskan sebagai berikut. Nomor cabangnya terlebih dahulu, baru nama cabang. Nah, yang terakhir adalah nama rantai induknya atau nomor gugus alkilnya, nama gugus alkil, baru nama gugus alkana. Aturan pemberian nama yang ke-E. Jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis atau alkilnya sejenis, maka tulis nomor-nomor cabang dari alkil sejenisnya sebanyak alkil dan diberi nama alkil. Kalau jumlah alkilnya ada 2 atau percabangan yang sejenisnya ada 2, maka diberi nama di. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta. Sehingga jika ada cabang metil sebanyak 2, maka namanya dimetil. Kalau cabang etilnya ada 2, berarti namanya dietil, gitu ya. Contohnya seperti ini. Pada rantai senyawa ini dilihat ada 3 atom cabang C yang sejenis gitu ya. Maka 1, 2, 3. 3 berarti diberi nama tri, sehingga di sini tri gitu ya. Penomorannya dari bawah karena yang dekat dengan cabang, sehingga 1, 2. 2 sudah ada cabang. Berarti nulisnya 2, 3, 4. Trimetil karena cabangnya CH3. Kemudian jumlah atom C pada rantai induknya adalah heksana, sehingga penamaannya menjadi 2,3,4 strip trimetil heksana. Yang perlu kalian cermati, ketika angka ketemu dengan angka, maka beri tanda koma. Jika angka ketemu dengan huruf, beri tanda strip. Tapi jika huruf ketemu dengan huruf, boleh digabung, boleh diberi spasi. F. Jika terdapat 2 atom atau lebih jenis alkil, maka nama-nama alkil itu disusun menurut abjad, gitu ya. Abjadnya
sesuai abjad alfabetrik, maka dituliskannya butil dulu, etil, metil, propil gitu ya. Jadi kalau ada cabangnya kok itu dia berbeda, urutannya harus urut seperti di awalannya ya, seperti alfabetrik. Contohnya sebagai berikut. Pada senyawa ini terdapat 1, 2, 3 cabang. 3 cabang dengan jenis yang berbeda. Ini metil, ini etil gitu ya. Penulisannya adalah etil terlebih dahulu baru metil. Metil di nomor 2 dan 3, etilnya di nomor 4. Sehingga ditulisnya 4 metil 2,3 dimetil heksana. Ini terbacanya heksana, berarti jumlah rantai utamanya atau rantai induknya adalah C sebanyak 6. Kemudian dia memiliki cabang etil di nomor 4 dan cabang metil sebanyak 2 di nomor 2 dan di nomor 3. Untuk penomoran khusus, jika terdapat beberapa pilihan rantai induk yang sama panjang, maka pilih rantai induk yang mempunyai cabang lebih banyak, gitu ya. Yang selanjutnya, jika gugus alkil dengan jumlah atom C-nya lebih banyak, maka dia diberi nomor terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3 gitu ya. Dia lebih dekat kan, maka diberinya yang ini. Nomor 1 dari kanan gitu. Sehingga namanya menjadi 2,3,4,4 gitu ya. Tetrametil heksana. Jadi kalau ada cabang sejenis di nomor yang sama, maka dia harus dituliskan sebanyak 2 kali. Senyawa alkena alkuna. Senyawa alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 2. Suku alkena yang paling kecil terdiri dari 2 atom C, yaitu etena. Nama alkena hampir sama dengan nama alkana, hanya ganti akhirannya, ana menjadi ena, gitu ya. Nah, alkena ini bisa dia dituliskan ada 2 ikatan rangkapnya atau bisa 2 ikatan rangkap, dia bisa juga 3 ikatan rangkap. Nah, penamaannya kalau rangkapnya hanya 1 berarti namanya alkena. Kalau rangkapnya ada 2 berarti diena gitu ya. Kalau rangkapnya ada 3 berarti alka triena gitu. Untuk alkuna, alkuna ini adalah hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3 gitu. Suku alkana yang paling kecil ini juga terdiri atas 2 atom C, yaitu disebut dengan etuna. Jadi tidak ada metuna, tidak ada metena. Adanya etuna dan etena gitu ya. Jadi di awal yang terkecilnya itu adalah etuna dan etena. Nama alkuna itu dia sesuai dengan nama alkana, hanya dengan menggantikan akhiran ana menjadi ena gitu ya. Jadinya metena, etena, propena, butena, pentena gitu ya. Kemudian etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna gitu. Nah, senyawa alkuna ini dia juga bisa membentuk dengan 1 ikatan rangkap 3, bisa juga 2 ikatan rangkap 3, bisa juga dengan 3 ikatan rangkap 3. Kalau ikatan rangkap 3-nya ini hanya 1, berarti alkuna. Kalau 2 berarti alka diuna. Kalau ikatan rangkap 3-nya ada 3 ikatan, berarti namanya alka triuna. Untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna, ini juga harus berdasarkan dengan aturan Hubbard. Yang pertama, tentukan rantai induk.
Sedikit berbeda dengan alkana ya. Rantai induk pada alkena dan alkuna itu adalah rantai atom C yang terpanjang dari satu ujung ke ujung lainnya yang melewati ikatan rangkap. Dengan kata lain, rantai utamanya adalah rantai atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Contohnya ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih panjang yang ke bawah, tapi penomorannya atau yang menentukan rantai utamanya harus yang lurus, bukan bercabang. Kalau tidak turun ya, karena dia harus mengandung ikatan rangkap. Kalau yang seperti ini salah. Yang dibenarkan adalah yang mengandung ikatan rangkap. Untuk alkuna ini juga sama. Kalau seperti ini salah gitu ya, karena 1, 2, 3, 4. Ini ke bawahnya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang benar adalah rantai utamanya adalah yang paling panjang mengandung ikatan rangkap. Jika panjang tidak mengandung ikatan rangkap, maka dia salah gitu ya. 2. Berilah nama rantai utama sesuai jumlah atom C pada rantai induknya. 3. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, misalnya seperti ini. 1, 2, ada cabang. Tapi ini salah. Yang benar penomorannya adalah yang ujung dekat dengan rantai utama atau dengan ikatan rangkapnya gitu ya. Sehingga penomorannya dari kanan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi penomoran diingat untuk alkena alkuna penomoran dimulai dari ujung rantai C yang dekat dengan ikatan rangkap. Untuk alkuna juga sama. Ini disalahkan karena apa? Dia penomorannya dari kiri karena ikatan rangkapnya di sebelah kanan gitu ya. Maka salah gitu. Yang benar yang seperti ini. Rantai utamanya dari dari kanan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau dia ada percabangan berarti dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Diingat-ingat. Penomoran untuk alkena dan alkuna adalah dimulai dari ujung rantai C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jika terdapat cabang, berilah nama cabang dengan nama gugus alkil sesuai dengan jumlah atom C cabang tersebut. Jika terdapat lebih dari satu cabang, maka aturan penamaannya sesuai dengan aturan pada tata nama alkana. Rumusnya adalah nomor cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai induk gitu ya. Atau nomor gugus alkil, nama gugus alkil, baru nomor ikatan rangkapnya, baru nama gugus ikatan rangkap. Contohnya sebagai berikut. Ada dua senyawa yang berbeda. Yang pertama, ada jumlah atom C ikatan rangkap 1 sebanyak 4, ikatan rangkapnya di nomor 1, sehingga penomorannya 1 butena. Karena penomoran diawali dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Senyawa yang kedua adalah dia punya ikatan rangkap di nomor 1 dan punya rantai cabang di nomor 3. Sehingga penamaannya 3-metil-1-butena. Gitu ya. Contoh selanjutnya. Dia punya percabangan metil di nomor 3. Ikatan rangkapnya di nomor 1. Gitu. Sehingga penamaannya 3-metil-1-butuna. Gitu ya. Diingat.
Penomoran diawali dari ujung atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian contoh yang keempat, dia punya ikatan rangkap di nomor 2, punya cabang di nomor 4. Nah, rantai utamanya bukan yang lurus ya, tapi rantai utamanya yang turun ke bawah gitu. Karena rantai utama adalah rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Sehingga penamaannya menjadi 4-metil 2-heksuna. Nah, sekian dari saya. Terima kasih karena kalian telah menyimak penjelasan dari saya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.